Pengen woy. Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Ya, ya. Oke, lanjut. Tuhan mengetuk hatimu. Oh Kak Claudi, Tuhan mengetuk hatimu. Oh Kak Claudi, apa jawabmu? Tuhan mengetuk hatimu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Tuhan mengetuk hatimu. Oh, lanjut dulu Tuhan mengetuk hatimu. Oh, Ejar. Oh, Ejar, apa jawab? Nyalain videonya, Jar. Mantap. Jawab ya. Unmute, Jar. Jar, unmute, Jar. Jawab ya Tuhan. Jawab ya Tuhan. Jawab ya. Siap, yang lain ya. 2 lagi. Mengetuk hatimu, oh Tika. Tuhan mengetuk hatimu, oh Tika. Kok jawab sih? Jawab. Tuhan mengetuk hatimu. Nanti. Jawab ya, ya, ya. Jawab ya, ya, ya. Ini kenapa yang satu? Ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan. Oh ya, ya, siapa? Tuhan, sekali lagi. Tuhan mengetuk hatimu. Si telusada. Semuanya nyalain speakernya. Tuhan. Hatimu si telusada. Sikat. Tuhan mengetuk hatimu. Jawab ya, jawab ya. Ku jawab ya. Thank you guys. Yeay! Agak kayak lagi room tour ya. Oks, kita lanjut ya. Langsung sepi ya. Capek nih. Kita sebelum masuk firman, kita siapkan hati kita dan kita nyanyikan lagu walau seribu rebah. Ane unmute ne. Bang, di zoom in bang, screen-nya. Waduh, lanjut. Gimana tik? Bang, Atau di zoom sendiri bisa Kak? Bang Kristo di zoom in itu liriknya. Ya, toh, deketin lagi toh, diperbesar lagi toh. Sambil kita siapkan hati kita ya. Tika bisa di-mute nggak, Tik? Oke, thank you, Tik. Tiada pernah kuragukan. Tiada pernah kuragukan.
kasih setiamu Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, tanpa awan gelap pun menghadang. Awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita ulangi pujian ini dari awal lagi. Tiada pernah ku ragukan. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu Tuhan, setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan, meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah, walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 10.000, sebab Yesus sertaku. Mari kita bersama doa. Kembali Tuhan, kami siapkan hati kami Bapa untuk memasuki firman Tuhan. Sebentar lagi kami akan berdiskusi Tuhan tentang topik pada hari ini Tuhan. Berkatilah Tuhan supaya kiranya apa yang terucap dari mulut kami semua Tuhan bisa kami mengerti Tuhan apa yang dimaksud daripada firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Jadi Bang Tok, bisa share screen bahan PA-nya nggak Bang Tok? Ya, grup aja Bang, udah di-share di grup. Oh udah ya? Oke. Ini aku juga bisa nih kalau aku share screen deh. Kita bagi-bagi tugas dulu dalam membaca kali ya. Dari
dari dari judul sampai bab 1 itu nanti Bang Ogan. Bang Ogan ada nggak Bang Ogan? Bang Ogan? Nge-lag. Nge-lag. Kebaca tapi nggak Gan? Nggak apa-apa Gan? Nggak tahu deh Oke, suaranya siap. kalau misalnya. Ya udah nggak apa-apa Gan. Itu sedikit kok Gan. Ogan ya, Gan. Oke. Bab 2-nya nanti yang ulang tahun ya, Bang Budi. Oke, Bang. Bang Bud. Oke, Bud. Wah, Bud nggak dijawab, Bud. Oke. Lanjut ke pengkenaina itu pengkenainanya nanti Uwi ya, Uwi. Uwi. Oke Bang, katanya. Oke, siap. Pengkenaina Bu Uwi. Iya, aman. Wih. Oke. Itu ya. Itu dulu deh nanti. Selanjutnya nanti kita bahas lagi. Langsung aja kali ya. Dari Ogan sama ayatnya dibaca juga ya, Gan ya? Gan? Iya, bentar. Oke. Kalau nggak ayatnya diganti deh, Gan. Ayatnya jangan dulu juga deh, biar nggak susah, Gan. Yaudah gue benakat aja ya. Benar kata sama yang atas-atasnya itu loh, Gan. Nanti pas ayatnya Putri Sinulingga ya? Putri Sinulingga ya? Putri. Ini ayat Alkitabnya kami yang baca. Ayat Alkitabnya, Bang. Iya, ayat Alkitabnya aja. Oke. Oke. Gan, lanjut, Gan. Bukan ayat dulu, Bang. Ini Ayat dulu. Iya deh, boleh. Satu Baca judulnya dulu, Gan. Judulnya dulu. Kapan? Judulnya dulu. Aksi bersama diakonia kategorial melumbar meri. Nas 2 Korinti 8 ayat 1 sampai 15. Putri kan? Ya. 1 Korintus 8 Dua. ayat 1 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Bahasa Indonesia juga nggak apa-apa, Put. bentar, Bang. Salah, Bang. 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Pelayanan kasih. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri, mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka, pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami. Demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu, karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Inilah pendapatku tentang hal itu, yang mungkin berfaedah bagimu. Memang sudah sejak tahun yang lalu, kamu mulai melaksanakannya dan mengambil keputusan untuk menyelesaikannya juga. Maka sekarang, selesaikan jugalah pelaksanaannya itu. Hendaklah pelaksanaannya sepadan dengan kerelaanmu. Dan lakukanlah itu dengan apa yang ada pada kamu. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang
ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukanlah supaya orang-orang lain mendapatkan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Seperti ada tertulis, orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Oke, lanjut. Bujur, Putri. Gelar permata GBKP. 1. Metah maka melala bagi kebayakan rikutkan pengogen. 2. Dalankan keleng ate alu muat bagin ibas gerakan Rp5.000 guna makan keleng ate. Satu benar kata. Ngerana karena keleng ate banci dikatakan tukah, tapi dalankan sa mesra. Secara teori, gue keleng ate banci si gambarkan alu erbagi-bagi. Bentuk program tah pe sura-sura pesa kel buena adi terkait ras kelengate. Tapi adinggo kenca dalankan secara nyata karena kelengate mis gue ke perdebatan. Maka aksi nyata kurang dengar ke ilakokan. Ibas paksenda kita ngerana tole karena kita selaku kalak Kristen si baya ibas kelengate janah labuh ka terjeng ngerana ngenca. Lihat aksi nyata si harus dilakukan ibas nuduhkan kelang ATE. Bujur. 2 isi ibas 2 Korinti 8 ayat 1-15. Ini Paulus karena kegeluhan perpulungan di Makedoni. Secara khusus perpulungan ibas 3 situasi perpulungan Makedonia nggo diuji alu kineseran si inanamina. Makedonia emang perpulungan si musil secara ekonomi. Amin bagi perpulungan Makedoni melumbar mere tempat-tempat ya bayak. Tempat-tempat bayak. Tadi Iya. manusia mungkinlah pas sebab rusuh dicakap bana pela bias nampatika. Tapi bagian lalu meset-set di pindo kena kesempatan guna ikut mat bagi nampati kalak Kristen di Judea. Perpulungan di Makedoni mereka asa aku yang menunda guna nampati tapi kaisi Philip ibas ya ibre kena menampati kalak si deban. Enda nuduhkan nampati terus ibas ukuranari. Kan silip ibas perpulungan ini berbeda dari perpulungan di Korintus. Termasuk perpulungan simbelin ibas sampur ibas Taipei. Ibas Deban. Ingat perpulungan Korinti maka kegeluhan kini tekan harus terida secara nyata. Ibas kepedulian mangkalak si Deban. Kerina manusia yang mati napa dibata. Jana kerina manusia harus ngeluh si keleng-kelengan dengan si sampat-sampatan. Nampati tugas panggilan kalak ini tekan Yesus. Ibas tapi harus nampati kalak musil. Nampati pe banci aluar bagai dampar labor rejeng tenaga waktu nampati ibas pusuh nari alulang mengharapkan imbalan ras balasan. Bujur. Lanjut. Mainan. Selaku kalak si kelengi ibasa kita karena tuhu-tuhu enggo ipasu-pasu alu erbagi kebayakan.
Kebanyakan si maksud ijenda labo terjun bayak secara materi saja tapi sama emang bayak ibas kalang ate. Kalang ate si maksud tentulah terbatas. Kalang ate banci icidakan alu erbage-bage bentuk labo arah duit saja. Kalang ate teh isehkeun mankerina jelma la erdubahan ise pe iya. Ibas kegeluhan ta si tep-tep wari buekel icibal kegeluhan si ngarapkan kalang ate ibas kalak si deban nari. Si iarapkan arkitekan situasi ras kondisi kegeluhan si memang man sampatan. Salah sada situasi kegeluhan masyarakat situ harapkan kalang ate emo senina turangta si terinfeksi HIV AIDS BGP korban penyalahgunaan narkoba. GPKP enggo cidahkeun kepedulian nangdangi masalah enda emu arah Komisi Pelayanan HIV AIDS dan NAPZA GPKP. Secara umum kalaksi enggo terinfeksi HIV AIDS menanami situasi kegeluhan si cukup berat. Selain isi kesehatan si menurun, stigma ras diskriminasi P rusur dengan terjadi membana. Situasi erbahansa kegeluhan tertekan. Maka diperlukan dukungan si belin bana gelah ia ngasup dalani kegeluhan. Arkitekan si GPKP arah Komisi Pelayanan HIV AIDS dan NAPZA GBKP melakukan berbagai emang pencegahan alu bentuk sosialisasi ku jemaat GBKP, sosialisasi ke sekolah, pelatihan ras si debana. Pendampingan alu bentuk litna manajer kasus atau MK, si dampingi kalak si terinfeksi HIV, AIDS, RSU, Kabanjahe ras RSU ada Malik. Pendampingan ras memfasilitasi guna irehabilitasi narkoba. Rumah singgah HIV AIDS guna nampati senina turangta si terinfeksi HIV AIDS ibas syarat si tertentu. Advokasi man pihak-pihak terkait BGP kegiatan si debana. Karena kegiatan dilakukan enda, ema dahinta ras-ras selaku Jemaat GBKP, BGP kalaksi arkitekan mantuhan Yesus, aminape bue tantangan ras kendala tapi dahinta nukan keleng ateman kalaksi kesusahan harus tetap didalankan. Keterbatasan ras kekurangan lah banci nguraki semangat guna nukan keleng ate. Sebab Tuhan menyediakan kita bayak ibas kalang ate. Maka marilah si dukung dahin Komisi Pelayanan HIV AIDS dan NAPZA GPKP gelar remna sinina turangta si tersampati supaya pencegahan banci dilakukan secara maksimal. Bujur. Lanjut, kita mulai pembahasan kita kali ya. Jadi tadi kan kita udah baca nih. Mungkin masih banyak yang belum tahu karena bahasa Karo kali ya. Coba aku minta Bang Ito kali. Bang Ito, apa sih Bang yang Abang dapetin Bang dari bacaan tadi Bang? Karena Bang lumayan ngerti nih. Sama nanti Kak Sadai ya. Kak Sadai. Nanti apa yang Kakak sama Abang dapetin dari bacaan ini? Apa aja gitu. Bang Ito dulu, Bang Ito dulu, Bang Ito dulu. Jadi Bang, jadi Kak Sadai aja dulu Bang, baru aku Bang. Gak apa-apa. Gak apa-apa aku Bang. Gak apa-apa. Bang Ito kan adanya ulang tahun. Ya terus. Oke. Belum. Selamat sore teman-teman. Aku cuma, nggak cuma sih ya. Cuma apa sih namanya? Ini kan tema aja ya, bayak ibas kelengate. Itu mungkin yang ku tanya-tanya kemarin sama pemuka-pemuka bahasa Karo yang di rumah.
Itu artinya, nah, kalau maaf ya, Bayak ibas kalang ate itu maksudnya kasih yang tak terhingga lah, kayak gitu. Jadi kayak yang dibilang diisi, di pengkenaina. Di pengkenaina itu yang selagu kala si kelengi di bata kita kerina tutunggo ipasu-pasu alu erbagi kebayakan. Kebayakan si maksud agenda labo terjang bayak secara materi saja, tapi si terutama bayak ibas kelang ate. Kalau ate sih maksud tentu lah terbatas. Kalau ate banci jerakan alur bagai-bagai bentuk, labo arah duit saja. Kalau ate EP sekan mankirnya jamala rendobahan ICP ya. Jadi kalau ate yang dimaksud di sini ya kita membantu teman tanpa pilih kasih gitu. Jadi nggak ada kita memilih-milih teman ngeliat orangnya gitu. Jadi apa yang ada sama kita orang atau teman yang tidak teman mungkin belum ada, mungkin itu ada sebagian bisa kita kasih. Itu aja Bang dari aku Bang. Mungkin nanti kalau ada teman bilang lagi Bang, bujur. Bujur Bang Ito. Lanjut Kak Sadai. Apa aja yang kamu dapat dari tadi bahasan kita? Oke, shalom semua. Yop, shalom. Shalom. Tema kita hari ini Bayak ibas kalang ate. Artinya itu penuh kasih sayang, ya kan? Yang aku dapat sih ya, untuk kita permata dalam keadaan pandemi COVID-19 sekarang ini, ya kita saling mengasihi. Bukan mesti kita harus memberi, tetapi kita juga bisa saling mendoakan satu sama yang lain. Dan yang paling mulia itu adalah kita memberi ketika kita sendiri kesusahan. Sedangkan memberi dalam keadaan berlebih itu sudah biasa. Sedangkan memberi dalam keadaan kesusahan itu lebih mulia. Jadi untuk teman-teman permata semuanya, mari kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Terima kasih. Oke, jadi bujur Kak El Sadai. Jadi intinya sebenarnya materinya tentang itu. Jadi bagaimana cara kita menyikapi dalam menolong sesama kita. Intinya sih itu sih sebenarnya. Coba aku mau tahu deh gimana dari Ian nih, Bang Ian. Kan dengar-dengar lagi ada ngomongin donasi nih. Coba dong sharing tentang bagaimana mendonasi. Dan waktu itu kan waktu Jakarta banjir, Abang juga lagi ini ya ngasih bagi-bagi sembako gitu ke orang-orang yang terkena bencana. Coba dong, sharing dong pengalamannya Bang Ian. Wadaw, ini Tika. Kayaknya Kak Tika dulu deh Bang, tadi mukanya udah dipajang duluan. Ini gimana sih matiinnya? Kok tadi ada pilih? Nah, kalau Kak Tika dilihat dari mana-mana ada. Ayo Bang Ian. Ya mungkin aku ya. Ya jadi sebelumnya shalom semua. Shalom. Jadi bahan PA kita ini pada hari ini itu temanya itu Bayak Bas Keleng Ate. Sebenarnya itu aku setuju tadi sama Kak El Sadai sama Bang Kristo, semua maknanya itu bagus. Cuman dari pribadiku, aku memaknai PA kita pada hari ini itu lebih diajarkan kita mengasihi itu tanpa paksaan. Kita mengasihi itu bukan karena kita ingin menaikkan reputasi. Kita mengasihi itu karena memang benar-benar dalam diri kita gitu loh. Jadi nggak ada maksud-maksud terselubung. Misalkan pengen naik jabatan atau misalkan pengen dapat nilai bagus kayak gitu. Mungkin kalau dari pengalaman pribadiku, ya aku di sini kan ngerasa bakat musikku juga nggak ada kayak gitu. Terus bakat kreativitas juga menurutku kurang, soal seni-seni juga kurang. Cuman di sini dari aku pribadi, aku berprinsip bahwa apa yang ada dalam diriku pada saat melakukan kayak tugas pelayanan atau membantu orang lain itu memang benar-benar tanpa paksaan kayak gitu loh.
Contoh yang kemarin itu yang banjir, itu sebenarnya itu nggak apa ya, nggak memang aku rencanakan, memang sifatnya mendadak. Karena kan kemarin aku ingat pas aku kemarin dari Medan itu Jakarta itu udah banjir banget kayak gitu loh. Jakarta itu udah banjir banget, ngelihat UKI yang sebelumnya nggak pernah banjir, bawahnya itu underpassnya meluap semua rata kayak gitu. Nggak pernah sama sekali aku ngelihatnya kayak gitu. Terus di mana yang pertama kali juga dalam kehidupanku ngelihat motor masuk tol ya, mungkin dari abang-abang yang udah pernah kerja udah hal yang biasa. Cuman kayak aku masih kayak kaget aja gitu loh, berarti banjirnya sangat luar biasa. Apalagi dengar kabar banjir yang di Kota Bekasi ya, yang di dekat Cipendawa itu juga jebol, terus sampai ke Tangerang juga jebol. Ya udah di sini aku inisiatif aja sih dalam diriku kayak gitu. Cuman di situ ya sifatnya yang coba buat sharing aja gitu. Maksudnya aku pengen coba buat mewadahi teman-teman yang mungkin nggak bisa memberi kayak gitu. Mungkin bukan maksudnya nggak bisa memberi ya. Mungkin yang pengen memberi tapi nggak tahu wadahnya, aksesnya ke Jawa Barat seperti apa ya. Mumpung aku di Jawa Barat, aku coba kayak gitu, aku bantu. Puji Tuhan dana kekumpul hampir 2 jutaan. Dana 2 jutaan yang sesi pertamanya aku ke Tangerang, Banten. Yang di mana Ciledug, apa nggak tahu, aku lupa namanya. Itu sama anak KKR kemarin. Kebetulan kayak Olan, Anta pengen ngikut, ya udah. Padahal sebenarnya aku nggak ada ngajak mereka kayak gitu, Bang, aku pengen ikut, ya udah aku diikutin aja. Sama sekalian itu kayak ngebantu ekonomi jemaat juga. Jadi aku beli sembakonya itu kayak di rumah Ari kayak gitu. Jadi semuanya aku belinya ke sana. Jadi nggak ada aku beli di luar juga kayak gitu, nggak ada sama sekali di luar. Cuman di situ hal yang pengen aku hal yang aku dapat sampai sekarang dalam kegiatan apapun yang aku lakukan ya, aku nggak mengalami kekurangan sama sekali kayak gitu. Jadi berusaha mengucap syukur, dalam keadaan kekurangan mengucap syukur, dalam keadaan kelebihan harus mengucap syukur lagi kayak gitu. Karena di situ aku kayak ngambil hikmat juga dari Alkitab yang persembahan yang benar, yang ada orang miskin sama orang yang kaya, yang orang yang miskin ini aku nggak tahu sih ayatnya dari mana sama bahannya dari mana, yang orang miskin ini mempersembahkan semua yang ada dalam dirinya. Dan Tuhan bilang apa? Persembahan yang itu yang lebih besar dibandingkan orang yang kaya ini. Jadi soal bayak bas kekelengan, kalau misalnya kemarin itu pas PJJ bayak bas kekelengan deh kalau nggak salah. Itu di situ lebih kepada diri kita kayak gitu. Nggak usah malu-malu soal memberikan kasih. Seandainya kita nggak kalau mohon maaf cakap gitu, seandainya ekonomi kita juga bermasalah, kita kan juga di sini kayak aku kan masih mahasiswa, jadi kalau memberi juga masih ya kira-kira cukup apa enggak sampai akhir bulan kayak gitu. Cuman yang harus lebih tekankan lagi, seandainya kita nggak punya ekonomi kayak gitu, misalnya kurang cukup dalam ekonomi, ya kita mempersembahkan diri kita, misalkan kayak ikut dalam kegiatan pelayanan itu nggak harus dari pengurus permata kayak gitu. Contoh di rumah ini yang kecil kayak gitu, misalkan bantu mama kita cuci piring, itu merupakan hal pelayanan. Bantu mama kita ngepel, bantu mama kita nyapu, bantu mama kita nyiram halaman, itu merupakan hal pelayanan gitu loh. Jadi jangan punya mindset bahwa pelayanan itu harus jadi pemusik, jadi pengurus permata, jadi pertua atau diaken, jadi pengurus kategorial, enggak, jadi pengurus klasis, modramen dan lain sebagainya, itu enggak. Pelayanan bisa juga kita melakukan dalam lingkup keluarga kayak gitu. Contoh hal-hal kecil yang aku bilang tadi. Dan yang harus kita tekankan sekali lagi sesuai apa yang tadi aku bilang, dalam melakukan pelayanan itu tulus dalam hati kita kayak gitu. Percayalah nanti itu kalau dalam diriku ya, aku ngerasa kalau aku melakukan tugas pelayanan itu dengan sungguh-sungguh, kayak ya sesuatu hal dilancarkan semua sama Tuhan. Kuliah puji Tuhan ya, walaupun IP-nya pas-pasan, yang penting lancar, yang penting bisa ngambil 24 SKS. Kayak gitu aja sih prinsipku kayak gitu. Sama ya dalam kegiatan di Malang lah contohnya, semua dilancarkan kayak gitu, kegiatan perkuliahan dilancarkan, tugas PR setidaknya aman semua lah. Pokoknya aku ingat juga yang diambil sama Bang Anes kemarin, dulu pas PA remaja, mungkin sekarang itu ya, itu quotes yang paling aku ingat adalah
biar Tuhan kita mengerjakan bagian kita dan kita yang biarkan Tuhan yang mengerjakan bagiannya. Jangan sampai kita mengambil job desk dari Tuhan kayak gitu. Jadi ya udah let it flow aja, semua akan indah pada waktunya kok kayak gitu. Sama yang bisa aku ambil juga dari bahan PA pada hari ini tuh ngeripe. Ngeripe juga kalau ngeripe itu kayak kalau pada saat orang meninggal itu semua orang karo itu baik anak beru, kalim bubu, sama sembuyak itu semua patungan kayak gitu. Ini mungkin udah bisa kita ikutkan ya, dari contoh ngeripe itu mungkin dari aplikasinya ini yang aksi goceng kayak gitu itu juga bisa kita ikutin bareng-bareng. Sama yang pernah aku juga salut buat kita semua yang ada di sini yang pembelian kahon. Itu contoh dari ngeripe. Mungkin bisa juga kita tingkatkan lagi soal kebersamaan ini sih. Menurutku itu aja Bang, Bujur. Thank you, Yan. Lagi ya kali ya, 2 kali lagi lah minimal. Aku mau minta dari Bang Koko kali, Bang Koko. Gimana Bang Koko tentang memberi atau memberi kasih gitu. Bujur. Ya, kalau dari aku sih paling kalau dari bahan PA ini yang ku tangkap itu tadi di masa yang kita kayak gini tuh kita emang bukan kayak disuruh Tuhan aja sih, kayak kita harus memberi dan saling membantu. Cuman yang aku tekankan di sini karena setiap kita punya keterbatasan kita masing-masing kan sih. Terus kita juga pasti kita semua orang kita pengen ngebantu. Pertama, ngebantu itu bukan hanya dari segi lu donasi, lu ngasih bantuan secara tenaga atau apa, dengan sekecil cuman dari WhatsApp aja lu merhatiin temen lu apa kabar, lu gimana, masih sehat nggak, gimana sekarang kondisi, ya sekedar nanyain kabar aja untuk saat ini gua rasa pribadi itu udah penting banget dan itu sangat berarti banget sih. Karena ya kalau dari yang gue baca tadi penekanannya lu mengasihi orang itu yang penting lu tulus dari dalam hati, enggak berdasarkan apa yang lu kasih ke mereka. Cuman ketika lu tulus dan orang lain ngerasain itu tulus juga, ya pasti orang lain juga akan ngerasa wah ternyata gue masih dipeduliin juga ya sama teman gue dan masih ada yang peduli sama gue gitu. Dan terus ya paling simpelnya sih emang kalau buat kita yang udah kerja atau yang udah berpenghasilan emang paling simpelnya sih kita ikut donasi atau apapun itu. Cuman nggak usah takut lah, maksudnya nggak usah takut dalam artian emang kita punya kemampuan masing-masing dan beda-beda gitu. Nggak harus lu nggak harus takut gue cuma ngasih segini kira-kira berarti nggak ya buat orang, gue cuma ngasih segini kira-kira. Jangan dihitung-hitung dari hitungan itunya sih, karena bakal salah banget gitu. Lu mau punya kemampuan berapapun asal lu bantu, dan itu udah ngebantu banget sih. Karena ya lagi-lagi kita ngebantu bukan kita doang. Misalnya kita melalui Runggun itu kita udah sama-sama ngebantu dan sekecil apapun itu tuh udah berdampak abis sih buat siapapun nanti yang dibantuin sama Runggun. Terus ya itu sih jangan malu deh, jangan takut. Mungkin lagi saatnya dikasih fasilitas sama Tuhan untuk kita saling mengasihi, saling memperhatikan Tuhan, saling memperhatikan teman-teman kita sekitar. Dengan keadaan yang kayak gini nggak usah jauh-jauh deh. Di sekitar rumah kita aja dulu kita lihat keadaan tetangga kita udah kayak gimana sih, karena emang nggak bohong dan jujur kita juga bisa ngeliat sendiri dampaknya dari pandemi ini nih sangat luar biasa banget. Sorry guys. Nah, ini udah gong-gong bego. Bujur. Di Seterus ada juga ada ini ya, Bangko aksi donasi untuk untuk COVID ini ya? Ada dari kan? Udah buka tuh, udah masuk tahap kedua kalau nggak salah deh. Iya. Kalau ya kita dengan kemampuan yang kita punya, ayolah kita bantu sama-sama gitu. Oke, thank you Bangko. Aku juga mau terakhir nih ngomong itu dong sama yang udah memberikan waktunya setiap hari Minggu. Bang Amri bisa kali Bang Amri.
Ya nggak sih? Suaranya nggak bagus di sini. Lah bagus banget nih Bang Apri. Nggak serius. Ini videonya lagi nggak bagus. Next. Gimana? Ganti nggak guys? Ganti, oke. Bang Aku Amri hostnya. Bang, ditunggu. jangan Bang. Aku hostnya. Kalau nggak bisa pakai suara, pakai chat aja Bang. Nggak. Kesaksian yang habis sepedaan. Setiap hari Minggu kan Bang Amri ngeluangin waktu nih, memberi waktunya nih. Harusnya bisa istirahat kan, dia Nggak serius. bangun pagi. Gue terakhir. Ini udah terakhir Bang Amri. Oh. Nah, ini terakhir. Nggak, maksudnya dua penutup. Serius. Ya udah deh, mungkin yang lain kali ke Anda juga kan tiap hari Minggu ngasih waktunya nih buat ibadah hari Minggu nih, mastiin sama Bang Koko, Bang Amri. Kak Anda, wah mandi nih Kak Anda nih. Halo Bang, ya. Oke. Lanjut. Ayo dong Nak, tentang memberi nih Nak. Shalom semuanya. Shalom. Muka Nak? Jangan Bang. Oke, jangan. Muka nggak nih? Tunjukin muka nggak nih? Iya. Bentar. Nah, tunjukin. Pada suruh tunjukin Nak. Kan, apa? Memberi, terus kayak tadi. Aduh, gimana ya Bang? Kan Anda juga maksudnya pelajar bingung juga kalau misalkan lagi kayak gini-gini, mau memberi, bingung mau memberi apa, soalnya juga nggak punya duit. Jadi kita memberi apa yang ada aja sama kita, pakai talenta yang ada, terus gitu deh Bang, dah. Bingung. Bang. Ya, gimana nih setiap hari, kan talenta nih, setiap hari Minggu, itu ada nggak sih maksudnya, tiba-tiba kok mikir kan bisa nih Bapak aja nih yang main alat musik, atau guru KKR bisa aja sebenarnya, Kak Audi aja yang ini aku nggak usah, aku di rumah aja. Nah kan berarti kan Anda ngasih sesuatu nih, memberi gitu loh. Itu niatnya kenapa tiba-tiba bisa kayak gitu loh. Maksudnya kalau mikir kayak gitu ya pasti mikir kayak gitu kan, kayak kok gue mulu sih tiap minggu, kan ada yang lain kemana gitu. Cuma ya udahlah gitu, nggak tahu, ya udah aja Bang. Ya udah aja kan, maksudnya emang kayak misalkan mikir kayak ini kan bukan tugas gue, tiap minggu harusnya tugas ini. Aduh, gitu deh Bang, bingung Bang. Ketau Bang, bingung mikirnya, tapi ya udah. Maksudnya, aduh Bang, bingung Bang, maaf Bang. Kadang merasa kehilangan ya. Ya intinya itu kan, maksudnya kadang-kadang tuh di saat kita ngerasa kekurangan tuh, padahal kita dikasih potensi sama Tuhan buat kita tetap terus melakukan yang terbaik dalam melayaninya gitu sih. Nah, jadi tapi ya udah, kalau misalkan mikirnya kayak bukan jadwal gue terus ya lama-lama nggak. Maksudnya kalau misalkan semuanya yang tugas di gereja mikirnya kayak gitu, kayak gue capek nih tiap minggu gue gini mulu nih, gue juga kan takut nih virus ini, gue juga pengen di rumah ibadah sama keluarga gue. Kayak gitu-gitu, kalau semua orang mikir kayak gitu ya kita nggak bakal ibadah. Jadi ya udah dijalanin aja apa yang ada. Tuh. Give applause dong buat Anda dong. Mantul. Buat Bang Amri juga, buat Bang Koko juga. Nggak usah. Asik. Oke, jadi maksudnya apa ya? Ya, yang pertama sih aku percaya sih kalau misalnya kita tuh diciptakan Tuhan baik adanya. Kenapa baik adanya? Karena kita serupa kan sama Tuhan gitu loh. Terus yang selanjutnya itu apa ya? Dalam hal memberi itu kita sebenarnya kan udah aku minta tolong buat siapa ya? Bang Andre dong, Bang Andre buat buka Amsal 3 ayat 27, Bang Andre. Nanti dibacain ya Bang Andre. Di Amsal 3 ayat 27 itu juga ada ngasih tahu kita kalau misalnya kita tetap harus melakukan perbuatan baik gitu loh. Di dalam segenting apapun situasi kita tuh ya sama yang kayak dibilang Anda, walaupun misalnya kita merasa kita kekurangan ya, padahal ternyata tuh Tuhan ngasih lebih dari kapasitas kekurangan kita gitu loh. Kita mikir kita udah merasa kekurangan banget nih, padahal kita masih jauh dari batas kekurangan kita gitu. Dan yang pasti sih dalam hal memberi itu ya, walaupun kita memberi beberapa pun, yang pasti Tuhan yang mencukupkan sih pada akhirnya gitu loh.
kayak apa? Yang di garis bawahin juga kan kita tuh memberi untuk saling melengkapi gitu loh, bukan untuk saling memenuhi hasrat atau untuk apa ya, untuk kebanggaan diri sendiri, enggak. Tapi kan di sini perintah Tuhan juga kita memberi itu untuk saling melengkapi. Kalau misalnya di dalam pandemik ini ya ada orang yang merasa kekurangan ya pasti banyak ya. Ya di dalam kekurangan itu kita juga masih bisa memberi dari waktu, ngasih waktu kita. Atau mungkin ada nggak sih di sini yang pernah ngasih makanan ke orang-orang tukang ojek gitu? Ada nggak? Pernah dari sekolah. Nah, oke ya gitu-gitu Bang, ya. pernah Bang kemarin Bang. Ya, gitu-gitulah. Maksudnya banyak hal kita bisa memberi gitu. Dan di sini seperti yang teman-teman kita juga udah ngeliat di bukan Permata sih ya. GBKP dari Moderamun juga udah ngasih sebuah aksi ya untuk semua kategorial untuk memberi 5.000 setiap orang untuk tadinya sih awalnya ini tuh mau buat orang yang terkena HIV sebenarnya, cuma memang kenapa? Aduh, ini siapa sih? Ya intinya gitu sih. Tadinya mau HIV kan, mau buat HIV sama AIDS, tapi dalam hal ini kan kita Permata itu ya dibawain sama Permata Pusat ya. Permata Pusat mengalihkan ini buat sumbangan ke COVID gitu. Jadi terus-teruslah ide aksi goceng ini. Nah, bukan harapanku sih ya, harapan kita semua juga ya kita bisa menyisihkan uang kita gitu nanti buat aksi goceng ini. Ini aku ada ininya sih. Nanti di akhir kita bisa nunjukin 5.000 gitu sama PA. Ini dalam PA Permata 26 April sampai 2 Mei. Jangan lupa untuk PA minggu ini kita akan melakukan aksi goceng Permata GBKP untuk penanganan COVID-19 dan juga HIV AIDS. Oh, jadi tetap ada HIV AIDS-nya. Dengan memberi donasi senilai Rp5.000. Gitu. Nah, caranya itu nanti bisa wait ya. Caranya itu ini di sini nih pembagiannya. Dapat didonasikan melalui GoPay, ShopeePay, Link Aja, OVO, sama BNI di sini. Gitu. Nanti aku minta izin sih buat sama-sama teman-teman. Gimana kita sepakat nggak nih kita mau ngasih aksi goceng? Nanti di akhir kita kayak gini gitu. Gimana? Sepakat. Nggak punya goceng, Bang. Wah, siap. Adanya berapa tik? Nggak kuliah, jadi nggak megang duit. Ya udah pakai uang elektronik aja, tik. Di screenshot 5.000, nanti diginiin. Yang merah aja, Kak. Wah ya siap, nggak apa-apa tik kalau mau ngasih yang merah. Oke ya. Ada yang nggak setuju nggak? Ada yang keberatan nggak? Nggak masalah sih kalau ada yang keberatan. Aman ya? Aku harus tunjukin gocengnya nih Bang Rai. Iya, tunjukin gocengnya. Punya goceng Bang Rai. Sama jujur. Nanti kan Bang di akhir kan? Nyari dulu ya. Nyari dulu. Kalau yang nggak ada goceng, pakai ini aja, virtual screen kita kasih gambar 5.000. Adanya 2.000. Bang, kenapa nggak ngumpulin selfie satu-satu aja ke Abang? Terserah gimana. Tapi hari ini terakhir kan ya, tau gue ya. Iya, terakhir. Sepina gimana, Pin? Bagusnya gimana, Pin? Bang, baju Bang, kalau 5.000 pecahan 500-an boleh nggak, Bang? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang. Boleh nggak, Bang Rai? Baju bekas. Sebenarnya aksi goceng sih, Bang Amri. Bang Kanda deh. Oh, baju bekasnya Ada yang Bang Rai nyelip. Ada ya? Bagi duit dong. Nih. Nanti wah sih, siap. Oke ya, nanti kali ya, abis Firman dibacain sama Bibi, nanti baru kita ngomongin aksi goceng ini. Oke, bujur teman-teman atas diskusinya. Wah, thank you kok.
Bujur buat diskusinya kita lanjut kali ya, Bi. Bisa Bibi pimpin buat renungan tadi, diskusi tadi. Bujur. Simpulkan. Ya, simpulkan. Thank you. Berarti nggak ada masuk ke diskusi yang di buku PA ya? Bisa sih, Bi. Oh, ya. Cuma kalau Bibi lihat sih di sini diskusinya ini hampir sama seperti yang sudah disampaikan AA ya. Jadi kalaupun tidak kita buat lagi ya mungkin hanya kesimpulan sedikit dari yang sudah teman-teman permata tadi yang berikan. Jadi Bibi akan menambahi sedikit ya. Sebelumnya shalom dulu buat semua anak permata. Shalom. Iya. Jadi kalau Bibi lihat di sini dari tadi pengejapan ataupun misalnya yang sudah diberikan oleh Kristo, Sadai, Ian, Koko, Anne, dan Ray, itu sudah mencangkup dalam konteks firman Tuhan yang sampai pada kita hari ini dalam 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15. Kalau di sini mendorong jemaat di Korintus untuk mau membantu dalam hal memberi kepada jemaat di Yerusalem. Karena kalau kita baca lagi ke ayat sebelumnya di Korintus sebelumnya ayat 6 dan 7 bahwa di Yerusalem itu ada terjadi jemaat di Yerusalem itu ada kekurangan, ada bencana yang terjadi di Yerusalem sehingga jemaat di Yerusalem membutuhkan bantuan. Nah, jadi Paulus mengingatkan, mendorong jemaat Korintus supaya mau menolong jemaat yang ada di Yerusalem. Tetapi sebelum Paulus mendorong jemaat Korintus, Paulus terlebih dahulu memberi contoh kepada jemaat Korintus atas jemaat Makedonia yang sudah memberi bantuan kepada jemaat di Yerusalem. Kalau kita lihat tadi dalam bacaan kita ini, di dalam bacaan ayat 2 mengatakan bahwa jemaat Makedonia ini adalah jemaat yang sangat miskin. Nah, kalau kita tahu miskin itu miskin yang betul-betul dalam diri dia sendiri kekurangan. Dia sendiri belum tercukupi kebutuhan dalam diri dia. Nah, tetapi kita lihat tadi dalam kitab ini bahwa di dalam kemiskinan mereka, mereka tidak sedih, mereka tidak protes, malah mereka menekankan sukacita di ayat yang kedua. Nah, bisa saya bacakan di sini di ayat kedua ya. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Nah, jadi walaupun mereka kekurangan, walaupun mereka miskin, tapi mereka tidak protes. Nah, kadang-kadang kita manusia, kita sudah kekurangan, kita sudah tidak punya apa-apa lagi, tapi kita lagi yang lebih gencar untuk protes. Nah, tapi di sini kita lihat bahwa mereka bersukacita atas kekurangan yang mereka miliki. Nah, jadi Paulus mengingatkan jemaat Korintus bahwa mereka sebetulnya sudah kaya. Kalau kita lihat ya, ada dua perbedaan di sini jemaat ini. Jemaat Makedonia adalah jemaat yang miskin, yang betul-betul dalam diri mereka betul-betul kekurangan. Tetapi jemaat di Korintus, mereka adalah kaya dalam segala sesuatu. Nah, tetapi seharusnya kita lihat kalau mereka sudah kaya dalam segala sesuatu, seharusnya mereka dong yang mau menolong, mereka yang mau memberi kepada jemaat di Yerusalem. Tetapi di sini kita lihat bahwa jemaat Korintus, mereka tidak meluap-luap sukacita mereka memberi seperti jemaat di Makedonia. Nah, tetapi kalau kita buka lagi di dalam ayat 10 dan 11, dikatakan bahwa sebenarnya jemaat Korintus ini sudah berkomitmen dan mau memberi kepada jemaat Yerusalem. Nah, tetapi mereka lalai. Nah, jadi kita juga kadang-kadang begitu kan. Kita ada pada diri kita sudah memberi kepada orang lain. Nah,
Tetapi kadang-kadang di sebelah kita ini yang membutuhkan kita tidak bisa beri karena kita lalai. Kita lalai, maksudnya lalai itu dia tidak, perhatiannya berkurang begitu, dia lalai sehingga dia tidak lagi mau memberi. Nah, jadi dari konteks bacaan kita 2 Korintus 8 ayat 1 sampai 15 ini, Paulus meminta jemaat Korinti ataupun misalnya jemaat dari bacaan kita ini untuk melakukan suatu pelayanan kasih. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa kita diingatkan juga oleh Paulus supaya kita mau melakukan pelayanan kasih. Nah, mengapa kita mau melakukan pelayanan kasih? Yang pertama itu adalah karena harta milik kita adalah karunia ataupun pemberian dari Tuhan. Walaupun kita bekerja keras, walaupun kita bersusah payah untuk mencari harta kita, tapi kalau tidak diberkati oleh Tuhan, kita bisa tidak mendapatkan harta itu. Nah, jadi kita harus ingat bahwa harta yang ada pada diri kita ini adalah karunia daripada Tuhan. Nah, jadi jikalau kita mampu memberi, itu adalah suatu anugerah dari Tuhan. Nah, jadi kalau kita mampu memberi kepada orang lain, itu adalah suatu anugerah dari Tuhan, karena belum tentu juga semua orang bisa memberi. Nah, tadi kita baca dalam buku PA-nya, kalau kalau orang kaya gampang memberi, tapi bagaimana atau misalnya orang yang berlebihan gampang memberi, tapi orang yang berkekurangan susah memberi, itu konteks manusia. Nah, tapi kita lihat dalam bacaan kita ini malah orang yang kekurangan yang sukacitanya penuh untuk memberi. Orang yang berkelebihan itu malah lalai untuk memberi. Nah, jadi kalau kita bisa memberi itu, kita harus menganggap itu adalah anugerah dari Tuhan karena belum tentu semua orang bisa memberi. Nah, selanjutnya memberi harus belajar dari apa yang Tuhan telah berikan. Yaitu kita lihat bahwa Tuhan telah memberikan Kristus yang kaya menjadi miskin agar kita yang miskin menjadi kaya. Itu ada di ayat 9 bacaan kita tadi ya. Jadi kita tahu bahwa Kristus itu kaya, tapi Tuhan memberikan Kristus yang kaya itu menjadi miskin supaya kita yang miskin ini menjadi kaya. Tuhan memberikan Kristus mati di kayu salib untuk dia dihina, jadi miskin, supaya dosa-dosa kita yang banyak itu terhapus, kita diangkat menjadi kaya. Nah, jadi itu kita juga harus ingat bahwa kita harus belajar untuk memberi itu karena Tuhan yang sendiri Koneksi deh, Bibi ya? Lanjutin aja, Ray. Tadi. Waduh, tebak kata deh. Ayo. Halo, Mak. Halo. Jaringan nih kayaknya. Ya, jaringan. Kayaknya laptopnya mati deh. Nah, ya benar kan. Nggak ada yang lanjut. Coba dilanjutin aja, Ray. Nggak ada lagi. Di-unmute deh. Sebentar, sinyal kali. Udah. Ya, jadi tadi itu diingatkan kita di ayat 11 dan 12 bacaan kita ini tadi bahwa kita itu memberi itu harus dengan kasih. Nah, jadi kalau kita sudah memberi dengan kasih, berarti kita tidak mengharapkan supaya kita dipuji orang, supaya kita disanjung-sanjung orang. Nah, tapi kalau memang dengan kasih kita memberi, dengan tulus ikhlas tanpa mengharapkan balasan, supaya kita diketahui orang yang melumbar bere, orang yang murah hati memberi, nah itu tidak ada artinya. Tapi kalau kita memberi dengan kasih, nah pemberian kita itu tulus. Pemberian kita itu pun
bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, jadi di dalam ayat 13 sampai 15 yang terakhir dalam bacaan kita ini, pemberian kita itu dimaksudkan supaya ada keseimbangan. Nah, di sini maksudnya keseimbangan yaitu tidak yang berlebihan dan tidak kekurangan. Serta di antara jemaat, di antara kita semua, ada kerinduan untuk saling melengkapi. Nah, jadi maksudnya begini, kita memberi itu bukan karena kita kelebihan. Nah, bukan karena kita kelebihan makanya kita memberi. Dan bukan juga misalnya kita mau memberi sampai kita betul-betul ini istilahnya mengutang. Kita mau memberi mengutang supaya orang lain bisa melihat kita bisa memberi. Nah, jadi di sini ditekankan bahwa kita itu memberi harus ada keseimbangan. Keseimbangan di antara jemaat. Nah, jadi maksudnya kalau istilah di dalam jemaat kita yaitu yang kuat menolong yang lemah, yang lebih pada kita subsidi silang. Nah, subsidi silang. Akibat adanya subsidi silang terjadi keseimbangan. Tidak ada lagi diketahui mana yang kaya, mana yang miskin, tapi dalam satu pelayanan itu karena adanya subsidi silang, pemberian dengan kasih itu semuanya bisa berjalan bersama-sama. Nah, jadi yang terpenting atas bacaan kita ini, pemberian kasih ini, kita harus lihat bahwa jemaat Makedonia itu bisa belajar bahwa kita memberi bukan semata-mata karena kita kasihan kepada orang lain. Nah, tapi memberi juga bukan berarti kita merasa berlebihan, melainkan kita mengikuti teladan oleh Kristus. Nah, teladan oleh Kristus itu apa? Nah, Allah sendiri mau memberikan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, begitulah kita seharusnya anak-anak Tuhan sebagai jemaat Tuhan mau memberikan diri kita. Nah, kita harus melihat ketika kita memberi itu, mau memberi kasih kepada orang lain, kita harus lihat bahwa yang ada pada diri kita sudah lebih dahulu diberikan oleh Tuhan. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa sebetulnya kalau dalam bacaan kita ini tadi lihat, jemaat Makedonia ini secara harta mungkin mereka miskin, tetapi sebenarnya mereka justru adalah kaya. Mengapa mereka kaya? Karena mereka menekankan mau memberi. Mereka tidak memikirkan kekurangan pada mereka. Kita juga lihat bagaimana janda Sarfat ya, yang mau berapa keping uang pada dia berikan semuanya. Begitu juga dengan wanita yang hanya punya 2 tepung roti dan sedikit minyak ketika hamba Tuhan datang ke rumahnya dan mengatakan bahwa buatlah makanan untuk aku. Nah, sementara makanan itu hanya tinggal untuk dia pada hari itu juga. Nah, tapi karena dia mau melakukan dengan kasih, akhirnya apa? Tuhan memberikan yang berlebih lagi bagi dia. Nah, jadi mungkin diingatkan kepada kita bahwa ketika kita memberi dengan kasih, jangan takut kita akan kekurangan. Nah, ketika kita memberi dengan kasih, jangan takut kita akan susah. Nah, tapi ketika kita memberi dengan kasih, ingatlah bahwa Tuhan akan mencukupkan, Tuhan akan memberikan melebihi dari pemberian kita tadi. Tapi satu hal yang harus diingat bahwa ketika kita memberi itu bukan untuk supaya kita dipuji, bukan untuk supaya kita mendapatkan sanjungan. Nah, supaya kita dikenal orang banyak, supaya kita bisa semua banyak yang mengenal kita, bukan. Nah, kita harus ingat bahwa ketika tangan kanan memberi, tangan kiri tidak perlu tahu apa yang diberi oleh tangan kanan. Nah, jadi mungkin itu sedikit yang bisa Bibi sampaikan dalam PA hari ini. Nah, jadi seperti anak-anak Permata, ada yang sudah bekerja, ada yang sudah kuliah. Nah, tapi harus tetap diingat bahwa kalau sudah dorongan dari hati yang paling dalam untuk memberi, lakukanlah. Jangan menunda-nunda kesempatan. Nah, tetapi jangan pula misalnya ketika orang lain mampu memberi,
kita merasa saya kok tidak memberi, padahal di kita tidak bisa kita beri. Jangan kita ikut-ikutan untuk memberi, tapi kita harus memberi dengan kasih, kita harus memberi dengan tulus, supaya pemberian kita itu pun bisa jadi berkat bagi orang lain, dan Tuhan juga bisa memberkati atas pemberian yang sudah kita beri. Ya, aku rasa itu aja yang bisa Bibi bisa sampaikan, Ray. Bujur. Bujur, Bi. Mungkin untuk mempertegas lagi, tadi kan aku udah bilang Bang Andre buat baca, berapa Andre? Amsal 3 ayat 27 ya, Andre? Andre? Pin, bangunin Pin. Pin. Kayaknya Bang. Pina, coba tolong. Andre lagi dipanggil mama bentar, Bang. Oke. Kapina aja deh, Kapina yang baca Amsal 3 ayat 27. Sama minta yang ini dong. Siapa? Bang Haga. Bang Haga tadi baca satu lagi deh buat mempertegas kali ya, 2 Korintus 8 ayat 14. Kapina aja yang baca, nggak apa-apa Kapina. Kan adik kakak melengkapi kok. Bang Andre udah siap-siap, Andre. Oke, siap. Bang Haga siap, Bang Haga. Nggak jadi, yaudah deh. Enggak, Bang Andre juga. Bang Andre dulu, baru Bang Haga. Bang Haga tadi 2 Korintus 8 ayat 14. Andre Amsal 3 ayat 27. Vi, Haga, Vi, coba Vi. Waduh. Sama sih. Haga masih ada nggak sih? Masih ada orang itu. Ada aja, Ray. Astagfirullah, Ray. Masih ada ya, Ga? Iya. Siap, Kapten. Ayo. Andre? Iya, kenapa? Buset. Amsal 3 ayat 27, Andre. Wah, gila, Andre. Amsal 3 ayat 27, anjuran untuk berbuat baik. Janganlah menahan kebaikan daripada orang-orang yang berhak menerimanya, padahal engkau mampu melakukannya. Lanjut, Ga? 2 Korintus 8 ayat 14. Maka hendaklah sekarang ini kelebihan kamu mencukupkan kekurangan mereka, agar kelebihan mereka kemudian mencukupkan kekurangan kamu, supaya ada keseimbangan. Ya, bujur buat Andre sama Haga ya, intinya itu ya. Maksudnya dalam kita berbuat dan memberi, kiranya apa yang kita lakukan itu bisa menjadi sebuah keseimbangan dalam sebuah sistem kehidupan, itu sih. Bujur buat teman-teman yang mau ikut PA, yang udah meluangkan waktunya buat PA ini. Gimana nih jadinya nih buat yang aksi goceng? Itu mau dilakukan saat ini atau nanti pas setelah selesai? Sudah selesai deh kayaknya, Bang. Selesai ya, Bang Ko? Kita buat kayak gini juga nanti, tapi apa selfie kayak Tika tadi? Boleh Bang, yang nggak ada nanti di HP-nya aja kasih gambar goceng. Oke. Kayak Kak Vivi tuh. Siap. Kayak Kak Vivi ada ya. Nggak ada gambarnya ya, Sis? Jadi gimana? Kelihatan, coba lu deketin Davi. Nanti pas akhir, nggak kelihatan, Pi. Tilo kan? Foto sama goceng. Enggak ngasih foto kan, Kapina. Di sini aja kan? Nanti di screenshot aja gitu dari sini. Di screenshot aja sama Bang Koko nanti yang screenshot. Oke. Oke ya. Oke, setelah kita mendengarkan firman kita tadi yang udah dikasih sama Bibi Nanda Arsa, kita nyanyikan sebuah pujian lagu dulu kali ya, karena pindah ya. Bersamamu. Nggak bisa bisik-bisik ya di sini ya. Bersamamu. Lagu apa, Bang? Bersamamu. Bersamamu, Bapak itu? Iya. Ya. Untuk merespon firman kita dan menutup ibadah kita, menutup firman kita pada hari ini, kita nyanyikan lagu Bersamamu.
bersamamu sepanjang hidupku. Tak pernah ku ragukan kau sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua, ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenanan-Mu, ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Buat Bi bisa doa penutup firman, Bi. Untuk doa firman aja ya? Ya, firman aja. Oke. Mari kita bersatu dalam doa. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengucap syukur dan terima kasih kami Tuhan buat kesempatan yang Tuhan berikan, di mana kami sudah bersama-sama belajar akan firman Tuhan, di mana Tuhan dalam PA kami pada sore menjelang malam hari ini, Tuhan mengingatkan kami untuk kami dapat memberi dengan kasih. Ajari kami Tuhan dengan Roh Kudus Tuhan, sehingga dalam kehidupan kami sehari-hari Tuhan, kami mampu melakukan seperti firman yang telah kami terima pada hari ini. Ajari kami dengan Roh Kudus Tuhan, dan mampukan kami Tuhan untuk kami dapat setia melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada hari ini. Terima kasih ya Roh Kudus. Dengarkan doa kami Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ujur, Bi. Ya. Selanjutnya, Bangko. Mau nanya, Bangko? Sama Bang Ito. Ya. Ini buat persembahan gimana, Bangko, Bang To? Persembahan kayak minggu lalu aja. Jadi kita nyanyi aja nih. Bisa ketemu. Ya nanti jumlah nominal persembahannya di personal chat ke Kasadai aja. Oh, oke. Iya. Kita 2 kali ya persembahannya. Jadi kita nyanyi tanpa persembahan gitu? Iya.
Oke. Nek, lanjut, Nek. Anggur baru, Nek. Nek, unmute, Nek, kayaknya, Nek. Tepuk tangan dong yang mau tepuk tangan ya. Peraturannya masih sama ya. Nanti yang disebut namanya, videonya dinyalain terus nyanyi, oke? Roh Kudus tercurah, Roh Kudus tercurah di tempat ini. Melukiskan dunia. Pilihannya hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Saat pembebasan tiba. Belenggu dosa telah dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Oh, baru memenuhi umatnya dengan sukacita. Oh, minyak baru tercurah, urapi umatnya, nyata kuasanya. Kita ulangi lagu ini dari awal. Untuk awal-awal aku minta Kak Putri nanti nyanyi ya, Kak Putri. Putri mana, Bang? Putri tadi kan? Di tempat ini. Put, urapan yang ajaib. Urapan yang ajaib memulihkan umatnya. Roh Kudus tercurah bagi gereja, membangkitkan umat pilihan. Bang Budi nyanyi, Bang Budi. Hari inilah harinya Tuhan. Bud, nyanyi, Bud. Uwi dan Chris, belenggu dosa. Belenggu dosa dipatahkan. Mari bersorak bagi Dia. Putri. Suwagapan anggur baru tercurah. Umatnya dengan sukacita. Minyak baru tercurah. Umatnya nyata kuasanya. Oke, thank you guys. Yeay. Tadi siapa sih yang nyanyi? Rian. Oh, Tika ya? Oh, pantes. Sialan. Gak tahu. Lanjut ya. Gimana? Gak dapat headsetnya gimana? Gak ada suaranya. Lah, ini tiba-tiba Hadis Sebastian. Begini Hadis Sebastian. Kok pakai bungkus Sunlight, Bang? Iya. Lanjutlah. Ada ngomong nggak dari pengurus? Bang Koko. Halo? Halo. Ya, Momo dari pengurus. Sebentar ya. Kita yang hadir hari ini sekitar 26 partisipan secara akun. Kalau secara manusianya ada yang satu akun berdua, 3 berempat, kurang lebih ke 30 orangan deh hari ini. Tepuk tangan dong. Sumpah jangan di-mute dong. Kalau gue lagi ngomong, buka aja mic semua. Sepi banget. Kali
Nah, gitu. Biar rame. Aku hadir. Iya, Bang. Hadis Bastian cara dietnya gimana sih? Coba-coba bisa langsung kurus gitu. Bisa merotot. Itu harus pakai masker sunlight makanya, Ray. Kenapa bisa berubah jadi Bang Singli ya di situ? Ya ilah, khawatir banget. Minta dibahas. Gak kemana kok, Mi. Ayo, ini kan Momo, guys. Ya, lanjut. Terus, paling ya kegiatan sampai sekarang belum ada. Dari Rungun juga belum ada. Paling besok tetap ada ibadah live streaming jam 9 pagi. Kalau bisa teman-teman ibadah bareng-bareng sama keluarganya. Terus sama oh ya, kita mau bikin ini nih, bikin ala-ala kayak yang udah bikin. Cuman kan kalau yang lain kan bikinnya lagu sendiri-sendiri. Nah, kalau kita mau bikinnya pakai landek ya? Ayat Alkitab. Oh, bukan. Gue pikir landek. Apa? Nggak, gue pikir landek. Waduh. Ikut pas The Brass Challenge aku aja kalau mau landek. Iya, makasih Tika. Ini kenapa Terus, karena... ya, jadi kita nanti mau bikinnya itu kita semua bukan nyanyi tapi baca ayat Alkitabnya itu bisa dicatat teman-teman itu Mazmur 91. Nah, nanti teknisnya biasa teman-teman nge-record sendiri aja sambil baca itu, semua dibaca full aja, nanti dikumpulin videonya, boleh ke pengurus, ke siapa aja, ke aku juga boleh. Pokoknya nanti ya pokoknya dikumpulin aja dulu videonya, nanti kalau ada momennya lagi. Pokoknya gitu deh. Diharapin sih semua teman-teman bisa ikutan, jadi biar bisa rame-rame juga. Lainnya, Bang. Apa? Apa nggak dibagi aja, Bang, ayatnya, Bang? Karena belum dibagi, Kak. Kalau udah dibagi pasti aku ngomongin. Enggak, pokoknya direkam aja semuanya. Jadi nanti semuanya mungkin bisa dapat kebagian. Kalau misalnya takutnya ayatnya dibagi-bagi kan nggak semuanya dapat. Itu kan kayak cuma 16 atau 17 ayat. Nanti semuanya bisa dapat. Semua kalau bisa ikutan ya. Terus dari kolektor kita minggu lalu, Kak Sadai bisa dimomokan berapa kolektornya minggu lalu? Buat kolektor kita minggu lalu, ada yang udah laporan sekitar 15 orang dari 24 orang kita minggu lalu. Jumlahnya juga, Bang. Iya, nggak apa-apa. Jangan jumlah per orangnya, akumulasi aja. Jumlah seluruhnya jumlah seluruhnya ada 176.000. Itu kolektor pertama sama kedua. Yes. Oh, iya. Ya, jadi buat teman-teman yang hari ini ber-PA, kolektornya nanti bisa dilaporkan ke Kak Sadai aja. Nanti mau teknisnya kalian transfer atau nanti tunggu ketemu, nggak ada masalah ya. Tinggal dibicarain aja sama Kak Sadai. Terus, ya paling kalau dari kami, bukan dari kami sih, dari kami yang tadi sepedahan, kalau teman-teman mau join sepedahan, silakan join, ikutan. 25.500. Iya, ya. 65.500. Oke. Daripada bosan di rumah. Rencananya Sabtu depan mau ke Bogor, jadi bisa mulai latihan. Dari sekarang. Oh ya, terus nanti malam jam 8 juga ada seminar COVID sama Dr. Abednego Tarigan ya, kalau nggak salah. Ya kalau bisa teman-teman ajak juga keluarganya semua ikutan di Zoom meetingnya nanti. Begitu juga. Oh, Barus ya? Abednego Barus. Ya. Abednego Barus, maaf. Terus besok juga ada juga seminar imunisasi dan imunisasi. Mungkin Bang Ian bisa mau di sini, Bang? Ada nggak sih, Bang Ian? Nggak bisa. Lagi kerja.
Ya pokoknya besok juga ada jam 6 sore kalau nggak salah nanti. Datang dia deh. Momoin Bang. Oh iya, momoin aja Yan. Oke. Ya jadi shalom semua. Tunggu. Physical distancing. Ya jadi di sini aku Kerap banget kayak abang adik. kayak Ian sama Olan ya. Olan kan agak berisi, ini kan abang. Agak kurus gitu. Iya. Ya, Jadi jadi Olan lebih berarti. Jadi di sini ingin mengajak teman-teman semua buat ikut dalam seminar imunisasi dan imanisasi. Itu dibawakan oleh Mama sendiri kayak gitu. Sifatnya gratis kayak gitu. Jadi nanti via Google Meet. Nanti aku share linknya ke grup Setelusada kayak gitu. Sama buat teman-teman kakak abang semua yang ingin donasi juga boleh banget. Itu nanti ada juga di foto selanjutnya itu nanti tujuannya itu untuk masyarakat Kota Malang kayak gitu yang mengalami kesusahan terutama yang tunawisma. Nanti seandainya sumbangannya lebih dari target kami, nanti sisa uangnya itu akan digunakan buat beli APD dan disumbangkan ke RSUD Saiful Anwar. Rencananya kami akan memberikan ke situ, tergantung nanti dari total donasinya berapa. Mungkin itu aja sih Bang, harapkan teman-teman semua bisa ikut memeriahkan kayak gitu, nggak apa-apa kalau misalnya mau datang, karena sifatnya terbuka untuk umum. Bujur Yan, ya itu teman-teman sedikit mau dari Yan, kalau bisa sih kita sambil mengisi waktu untuk menambah wawasan kesehatan kita juga nih, yang lagi sensi banget sama kita. Diikutin aja semuanya, mumpung gratis dan sudah difasilitasi oleh teman-teman kita yang lain dari gereja, dari Ian, Bibi, segala macem. Kalau bisa diikutin aja. Udah sih paling ada sih Bang Ito tambahan atau pengurus yang lain. Oh iya Bang, kok aku mau nanya. Halo. Halo. Kita bacain ayat Mazmur 91 itu, kita bahasa Indonesia atau bahasa Karo, Bang? Bahasa Indonesia aja Karo, kali ya. Bahasa Karo lah. Iya. Bahasa Spanyol. Bahasa kita Indo, GBKP. bahasa Indo. Kan kita Bahasa GBKP. Iya bener sih. Yaudah yang mau bahasa Indonesia, bahasa Karo. Nanti di mix. Waduh. Indonesia aja, nanti orang nggak ngerti. Oke. Pokoknya dibikin aja dulu videonya, nanti ya semoga bisa jadilah sebuah karya dari kita ini, masterpiece. Nanti pakai subtitle. Nah, ada lagi yang mau nanya. Oh iya, buat Bang Budi, selamat ulang tahun Bang Budi. Semuanya ucapin dong buat Bang Budi. Anda nyanyi dong, happy birthday nah. Selamat ulang tahun. Ini. Waduh. What's die. Semua buka mic-nya, kalau ini boleh nih. Tolong admin di Snapgram ya. Selamat ulang tahun apa bahasa Indonesia, Bang? Happy birthday. Ini Andy apa Budi sih? Hey, Budi. Budi, love you. Ini pahanya gede banget. Oh, Kristal, Bapak. Ya, buat semua yang berulang tahun dari bulan April juga selamat ulang tahun buat Anggrek, Ari Monica, Fiona, Juna, dan teman-teman yang lain yang tidak bisa disebutkan. Mohon maaf sebelumnya, tapi selamat ulang tahun. Semoga Tuhan memberkati. Udah, paling mau dari pengurus itu aja. Mungkin ada teman-teman yang mau juga, ada yang punya jualan apa, bisa ditaruh di sini juga. Sekalian. Boleh deh, mau ngasih update kali yang kemarin donasi. Jadi udah Bang Rai? Gue udah unmute dulu. Oh iya, dari klasis Bang Rai. Udah ya. Kemarin itu gue lupa deh. Totalnya tuh sekitar 15 juta pokoknya hasil akhirnya.
hasil akhirnya tuh donasi Permata GBKP Klasis Bekasi dan Pasar tuh 15 juta ditambah 6 liter hand sanitizer sama 60 hazmat. Itu ada yang ngasih. Itu udah dibagiin, sekarang udah dalam tahap pembagian. Di Kota Bekasi itu ada tiga itu ada Rumah Sakit Rawalumbu, Rumah Sakit Hermina Galaksi, sama Rumah Sakit Mitra Jati Bening. Itu rumah sakit yang buat penanganan COVID yang tahap pertamanya, tahap awalnya. Terus yang kedua di di rumah sakit di Kabupaten Bekasi itu ada 2, RSUD Kabupaten Bekasi sama Rumah Sakit Cibitung Cibitung Medika kalau nggak salah. Terus habis itu rumah sakit di Bandung itu ada 2, Rumah Sakit Hasan Sadikin ya, Vi? Hasan Sadikin sama Rumah Sakit Cikalong Wetan itu. Jadi udah dibagiin. Jadi terima kasih buat teman-teman yang udah support donasi ini. Semoga bisa berguna bagi pemutusan rantai COVID dan bisa cepat kita beraktivitas seperti semula. Bonjour. Lanjut kok. Kok diem nih? Kok? Halo? Bang Tok? Udah Bang, udah semua. Udah semua ya? Bang, Ana mau... Bang Ray. Paling minggu depan kita masih PL juga. Setiap Kamis juga kita tetap ada doa online. Jadi kalau bisa teman-teman juga tetap ikutan ya. Wes? Bang Ray. Oi, siapa nih ngomong? Ana ya? Kenapa? Buat kakak abang semua, Danus kan udah jualan lagi nih hand sanitizer. Kalau yang sebelumnya yang kemarin kita yang pertama kali yang banyak yang kehabisan itu kan kita 60 mili 30.000. Terus sekarang kita Danus jualan lagi 100 mili tetap 30.000. Boleh dipesan sekarang. Sama jualan masker juga, masker kain. Itu 2 lapis, terus kalau mau 3 lapis bisa ditambahin tisu dalamnya. Gitu. Nanti kalau mau boleh chat di grup, kalau enggak WA ke Danus. Gitu, bujur semuanya. 100 mili 30.000, bujur. Ini nih demam panggung kalau muka gue dulu awal-awalnya. Jangan gue dong. Begitulah rasanya. Masa 3 Sorry ya, Tik. Masa 3 lagi. Bosan ya? Kita lanjut kali ya ke yang donasi, tapi dinyalain semua dong, mukanya dong. Biar hasilnya juga bagus fotonya. Asik, siap 5.000-nya karena manis banget, manis. Wah, 5.000. Screenshot. Siapin aja dulu 5.000-nya. Wah, karena aneh 5.000 karena. Udah dikirim di grup. Karena. Aneh 5.000 Elkana. Ini si Amri. Amri ada Amri. 5.000 ini. Oh, harga 5.000 ya? 5.000. Kayak itu Patimura 1.000 dah. Patimura 1.000 dah. Itu kan Patimura ya. Bocek idam calit cuy. Hah? Mirip ini. Udah. Ayo. Ini ada bentar deh. Screen-nya kayak belum full deh. Siapa? Alda. Apa ini? Alda Febiola gimana? Alda Febiola. Babi. Hong, Andre. Pina.
Haga, Parai. Jonan. Parai. Woi. Cuman punya recehan doang. Balik Mana lagi. nunjukinnya recehan nih. Gak apa-apa, tadi Bang Koko juga kayak gitu. Gak apa-apa. Recehan ya. Gak apa-apa. Tinggal doa syafaat. Udah selesai. Udah bapak. Masih tetap ya. Siap, Bang Meri, Andre siap. ngambil dari mobil ya, Bang? Enggak, saya punya celengan sendiri tuh. Buat Pak Oga ya? Bang Andre Ehong, gimana Bang Andre Ehong? Ejer? Ada Bang. Oke. Haga gimana Haga? Bau uangnya. Bang Haga. Uwi sama Kris? Hadir. Oh, mantap semuanya. Itu Uwi yang mana sih? Kayak gini, Bang. Itu Uwi yang mana sih? Yang kiri apa yang kanan? Ini. Haga masih ada nggak sih Haga? Nah, Haga, mantap gini dong nggak? Oke, siapa yang sudah Koko ya? Wah, di gua belum kebuka semua gambarnya cuy. Tadi ada Ogan sama Audi udah deh. Mana sih ini? Gaudi belum. Udah. Si Cirem belum loh. Enggak. Kopi. TV headsetnya 5.000. Ada dong gue. Audi. Mana ya? Audi, Anne. Alda. Anjir. Asli serem, kaget gue. Jangan di zoom kayak gitu, Bri. Gue punya riwayat jantung. Direkam, Bri. Kan direkam. Coba ntar muka gue. Direkam. Haga tuh. Nah, siap. Si Cirem gimana sih? Haga. Nyanyi dong Haga. Apa sih, Mak? Udah siap. Jangan aja, bapaknya ada. Kak, sabar, Kak. Kak, sabar, Kak. Siapa yang marah sih? Oh, Udah belum? Siap. Satu. 2. Ini Cira memang nggak pakai kamera ya, Rum? gunanya apa dong? Duh, cas ini, angkat ini nih. Cirem. Semeramis. Karena tolong karena. Apa banget? Kena spot ya. Oke ya. 1, 2, 3. Sabar. Tahan. Bentar lagi, Mak. Nah, cakep. Ini buku DDA. Ada mau itu COVID. Udah kok. Udah nih. Kok. Waduh si Wadikonya hilang. Kok. Apa beli buku ya? Kok. Kok. Karena sekarang jadi MC. Udah belum kok? Kayaknya lagi dilihat dulu deh, Bang. Kak Vivi deh, screenshot juga Kak Vivi. Udah sekali lagi ya, Kak Vivi yang mimpin, Kak Vivi. Ayo Kak Vivi. Kak Vivi mana sih? Kak Vivi nggak di-mute. Oh iya, lupa. Apa? Oke. Tahan ya. Oke. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Oke.
Oke. Ya nanti rekening sama nomor tujuan nanti aku share, nanti itu udah balik ke pribadi-pribadi masing-masing buat kirimnya tuh gimana transaksinya. Uang gocengnya dikemanain? Iya, uang gocengnya disimpan aja. Nanti nggak perlu dikirim pakai postik. Aduh. Maksudnya kirimnya gimana? Itu tadi nanti ditransfer ditransfer bisa pakai OVO, pakai Gojek, GoPay, sama Shopee Pay. Nah itu, pokoknya itulah. Nanti nomor rekeningnya nanti di share, oke? Doa syafaat kali ya udah ya. Buat mempersingkat waktu juga kali ya, udah mau jam 8. Ini yang tadi ini ada suara siapa sih? Thank you, hamba Yesus. Waduh, Kimora nangis. Bangko, pimpin dulu Bangko. Maut. Yo. Tinggal doa syafaat ya? Iya, Bang. Iya, tinggal doa syafaat. Petugasnya udah dibagikan ya? Sama topik-topik doanya? Siapa aja ya? Aku Bang. Andre sama Andre. Dengeran nggak sih? Andre sama ini ya? Kak Sadai. Pas ada ya? Oke, monggo. Bri, suara Bri. Oh iya, sorry. Yuk. Mari kita bersalam doa. Puji dan syukur kami pada atas kehadiran Bapa, di mana atas kekuatan dan kasih karunia-Mu tetap memberkati kami, sehingga kami dapat mengadakan PA kami hari ini. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa untuk pendamping kami, Bibi Nandi Arsa, kiranya Engkau yang memberkati dia, Engkau yang memberikan dia kesehatan, Engkau yang memberikan dia rezeki, kiranya dalam kasih karunia-Mu dia tetap dapat berpengharapan dan tetap memuji nama-Mu. Begitu juga dalam pelayanannya Bapak, Kau tetap memberkati dia, meskipun dia tidak dapat bertemu dengan siapapun, tetapi melalui online dia dapat melayani setiap orang dalam jemaat GPKP saat ini. Ya Bapak, di sini kami juga berdoa kepada keluarganya, di mana pendidikan anak-anak Arsa, Loina, dan Sisil, kiranya Engkau memberkati, Engkau yang memberikan hikmat kebijaksanaan kepada mereka, agar dalam persekolahannya mereka tetap dapat serius dan disiplin, serta mereka dapat menyelesaikannya dengan baik. Ya Tuhan, kami juga berdoa untuk Permata Setelusada. Kami berdoa agar Permata Setelusada diberi kesehatan, diberi rezeki, serta dalam pendidikannya Tuhan, Engkau tetap memberikan dia pengertian, Engkau memberikan dia kepintaran dalam persekolahannya, begitu juga dalam perkuliahannya. Ya Bapak, kami juga berdoa untuk teman-teman kami yang mencari universitas dan sekolah. Tuhan, Engkau yang berkati, Engkau yang memberikan jalan keluar, meskipun dalam keadaan seperti sekarang ini Bapak, Engkau tetap memberikan yang terbaik bagi mereka. Dan kiranya dalam selama persekolahan selama ini dapat menghasilkan buah dan mereka dapat mengambil keputusan untuk sekolahnya ke depannya. Bapak, kami juga berdoa untuk kondisi kami saat ini, Bapak, di mana pandemi COVID-19 ini, Tuhan, kami benar-benar menderita, Bapak, tapi kami yakin dan percaya, Tuhan, Kau selalu ada dan lindungi kami setiap saat. Ya, Bapak, berkati kami setiap waktu, berkati kami setiap menit, ya, Bapak, agar kami tetap berpengharap dan selalu bersyukur atas kehadiran-Mu. Ya, Bapak, beginilah doa anak kami Praspurna, kami panjatkan melalui putra-Mu yang kudus, dan doa kami ini masih kami lanjutkan. Ya Bapak, kami juga berdoa ya Bapak untuk tim medis, yang dokter, perawat, dan tenaga kesehatan yang lain, dan juga jemaat Setelusada yang sedang sakit, berkatilah Tuhan, jamahlah mereka Tuhan, agar mereka bisa menghadapi segala penyakit yang sedang terjadi sekarang ya Tuhan. Ya Tuhan,
Berkati juga ya Tuhan kebijakan pemerintah yang terkhusus dalam memutuskan penyebaran corona ini ya Bapak. Semoga apapun yang diperintahkan oleh pemerintah ke depannya bisa membuat COVID-19 ini berhenti menyebar dan Indonesia kembali pulih seperti semula. Kami juga berdoa ya Bapak, berkatilah pendeta, pertua, diaken, semua kategorial. Semoga selalu tetap menjadi satu dalam pelayanannya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk ibadah live stream besok. Berkatilah ya Bapak ibadah kami agar tidak terjadi kendala apapun kendala ya Bapak, agar bisa lancar selalu dan kami bisa mengikuti ibadah dengan baik ya Bapak. Ya Bapak, doa yang kurang sempurna ini kami satukan dengan doa Bapak kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah Datanglah kerajaanmu, kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, kami mengampuni orang bersalah. Janganlah membawa kami dalam percobaan, tapi selamatkanlah kami dari mereka. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Amin. Ya, ibadah PA-nya udah selesai. Terima kasih buat teman-teman yang udah gabung. Jagung. Gabung. Oh. Ya. Apa lagi nih? Awkward nih. Udah deh kali ya. Bang Selfie bareng, Kak. Oh, mau selfie apa enggak? Boleh. Oke. Yuk, nyalain yuk. Kok orangnya berkurang drastis? Enggak kok, tetap kok. Kok boleh? Koko. Iya, Mak. Boleh ikut selfie? Oh, boleh dong. Boleh. Harus. Boleh banget. Jangan sampai enggak. Justru itu absensinya, Bi. Iya. Mukanya Sa. Mukanya dibuka, semua dibuka. Nih, Alda sekali-sekali nyalain dong, Alda. Ana cantik banget hari ini, Ana. Iya. Arsa itu mukanya setengah banget, kesian banget. Siapa? Iya, Emi, gitu, Elkana, Alda, Kosong. Ana cakep banget, Ana. Yosapat. Makasih, Tika. Tika bilang Anda cantik biar bisa dipuji cantik kan? Oh iya. Ananya nggak peka. Ketahuan. Trik cewek banget ya. Iya. Trik cewek-cewek. Ini Yosafat sama Emi, karena buka kameranya dong. Waduh, dicuekin, marah kali. Yos, Mi, Rem. Rem. Rem, buka apa, Rem? Ada apa sih, Rem, di dalam, Rem? Kameranya bermasalah, Pak. Oh. You must back to one. We're making video chat with. Oh, Yos lagi di kamar mandi. Emi. Mi. Emi di kamar mandi kayaknya juga. Kita nonton video di Facebook yuk. Kamar mandi lah semua. Iya, marah. Oke, girl. Ini kosong siapa sih dari tadi kosong? Wah, siap. Di zoom gitu, Dian ya? kaget. Sumpah. Oke, ayo mendekat ke kamera mukanya. Satu, dua, tiga. Sabar, tahan. Lagi. Satu, dua, tiga. Capek, Bang. Dekah. Enggak. Nge-lag dia. Enggak kok. Udah.
Oke. Oh, Emi baru datang ya. Ya udah, Emi. Baru datang. Emi dari kamar mandi, Emi. Dua. Bener kan? Sentabi ya. Ayo Mi buruan Mi bergaya Mi. Emi doang nih. Emi doang, Emi. 1, 2. Oke. Yuk. Kenapa? Anu matanya aja cakep banget ya, Anu. Enggak berlaku tik. Lu mau ngadain gimana juga. Semuanya juga cakep. Cirem kok nggak kelihatan sih, Cirem? Chris kayak Anu. Udah dari tadi Mi, lu berdatang Mi. Hong. Ezer. Halo Ezer. Ya ampun, kangen banget. Oh ya teman-teman, jangan lupa minggu depan kita PA lagi sama hari Kamis. Masih ada doa online juga. Jangan lupa ya. Mantap. Tetap Stay ikutan. tune linknya di grup ya, Kak, Bang, semua. Hah? Ini udah kelar belum, Bang? Ya. Sabar. Waduh. Kalau mau lanjut nggak masalah. Ini soalnya yang Zoom berbayar nggak apa-apa kok. Sombong banget. Sombong banget sih Bang Amri. Yo, bujur buat kakak abang semua yang sudah menyempatkan waktu buat PA. Terima kasih kepada kalian, kita semua yang sudah menyempatkan waktu untuk PA bersama. Terus minggu depan kita juga ada doa online seperti biasa hari Kamis. Jangan lupa ya Kak Bang, kalau misalkan udah selesai ibadah, mungkin bisa join ikut. Dan ada PA juga seperti biasa, tapi nanti akan dikasih tahu lagi. Pokoknya stay tune aja linknya ya. Oke. Oke, PA kita sudah selesai. Kalau mau pulang silakan. Snack. Oke, thank you ya. Oke, jangan lupa besok ibadah live streaming. Selamat ibadah besok. Dah, guys. Bye. Bye-bye. Kok Iya, Mak. Mama pamit ya, siap-siap buat ntar jam 8 buat Oke, kopi. Mak. Oh iya Jangan ya. lupa makan malam dulu, Mak. Iya, terima kasih seminarnya semua. pakai Zoom ini juga. Ya, Bye, dadah. BBQ. Ya, Makasih ya, Mak. BBQ. Dadah, Chris. Bang Koko. Jangan ngadi-ngadi deh, Chris. Bang Koko. Aku tadi ngajak podcast ya, Kak. Yuk. Masa ngajak podcast? Yuk. Bye. Udah bisa ngomongin orang. Iya. Udah bisa ngomong. Yuk. Bang Koko, aku nanya. Apaan? Seminarnya pakai Zoom ini juga. Enggak, pakai Zoom gereja. Chris, lu kayak Keanu GL Kan punya Uki nih kita pakai. Ih, banyak yang bilang, Bre. Berapa? Dadah semuanya, makasih. Ini pakai punya Uki. Chris, tadi Arsa ngajak apa sih? Gue lupa, Chris. Bang Amri. Arsa ngajak apa tadi, Arsa? Dadah. Dadah semua. Baru ya ngomong tadi ya. PUBG bikin room. Ini Bang Amri, siapa sih? Yuk lah, login. Ngomong harus pakai muka dulu lah, Rem. Tahu lu. Arsa betah banget, Sa. Ngeliatin siapa sih, Sa? Batu banget Andre. Tadi bahas. Langsung kabur lagi. Udah. Dadah. Miss you all. Miss you Kak Tika, miss you tuh. Kira di Jepang mana?